Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia dalam menjalani hari-harinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan matematika modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ira Nur Aziza dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Ratri Rahayu SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai peran matematika modern. Perkembangan matematika pada era modern jauh melampaui sebagaimana teman-teman matematika pada zaman kuno. Pada masa modern juga matematika sangat berpengaruh terhadap perkembangan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, matematika memiliki julukan Queen of Science, yaitu matematika yang berperan sebagai induk atau dasar dari ilmu pengetahuan. Di sini kita pasti bertanya-tanya mengapa keilmuan yang lain seperti kedokteran, ekonomi, sosial harus tetap mempelajari matematika. Karena matematika sendiri berguna sebagai penunjang ilmu dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki seperti kedokteran, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Pada masa lalu, matematika hanya digunakan sebagai ilmu yang penerapannya hanya menghitung hal-hal yang sangat sederhana, contohnya menghitung menggunakan lidi. Sedangkan pada era modern, matematika sebagai ilmu yang penerapannya dalam menghitung sudah menggunakan kalkulator dan komputer dengan software yang lengkap. Seperti yang telah dikatakan Charles Peirce, yang berpendapat bahwa setiap ilmu pengetahuan mempunyai suatu bagian matematika, suatu cabang pekerjaan yang memerlukan ahli matematika untuk mengerjakannya. Dengan demikian, muncullah ilmu jiwa matematik, ilmu mengurai tumbuhan matematik, ilmu ekonomi matematik, ilmu fisika matematik, ilmu kimia matematik, ilmu cuaca matematik, ilmu biologi matematik, dan lain sebagainya. Sehingga hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan berkaitan dengan matematika. Hal ini juga dibenarkan oleh John Norton yang membuat pohon pengetahuan. Dari gambar di sini kita mengetahui bahwa matematika adalah dasar atau induk dari ilmu pengetahuan, dari ilmu fisika, anatomi, kimia, biologi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan matematika di beberapa bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada astronomi matematika, kemudian geografi matematika, fisika matematika, ekonomi matematika, kimia matematika, biologi matematika, matematika dalam ilmu komputer, dan yang terakhir yaitu matematika dalam perkembangan teknologi. Langsung saja kita bahas pokok pembahasan pertama yaitu astronomi matematika. Astronomi matematika atau mathematical astronomy merupakan konsep matematika dalam menelaah dan menghitung segenap pergerakan, daya saling tarik, dan keseimbangan dari semua planet dalam jagat raya. Ilmuwan yang menerapkan astronomi matematika antara lain yaitu yang pertama ada Copernicus yang menemukan prinsip heliocentris atau yang biasa kita ketahui bahwa planet-planet bergerak mengitari matahari. Kemudian ada Hipparchus dan Ptolemus yang menemukan prinsip geosentris atau prinsip kebalikan dari heliocentris yang menyatakan bahwa matahari bergerak mengelilingi planet. Kemudian ada Tycho Brahe yang menyimpulkan bahwa benda-benda angkasa mengapung bebas dalam ruang angkasa. Yang keempat ada Kepler yang membandingkan hubungan antara bumi dan matahari, namun dia belum menemukan penyebab semua beredar mengelilingi matahari. Dan yang kelima ada Sir Isaac Newton yang mengungkapkan bahwa gravitasi bumi mempengaruhi gerak-gerak planet, pasang surut gelombang, dan perputaran bumi serta pengaruh bulan. Kemudian ada geografi matematika. Geografi matematika merupakan cabang ilmu pada pokoknya menelaah bentuk, pola, pergerakan, dan ukuran-ukuran dari planet bumi beserta berbagai tata cara pembuatan peta bumi. Ilmu ini juga merupakan ilmu yang berkenaan dengan perkiraan bentuk, ukuran, serta gerak bumi yaitu lintang dan bujur geografi, meridian paralel, luas permukaan bumi, dan sebagainya.
Ilmu geografi ditemukan oleh Eratosthenes yang merupakan akademisi yang belajar di Athena selama bertahun-tahun dan menghasilkan karya berupa antara lain yang pertama yaitu pengukuran bumi yang menjadi pencapaian spektakulernya. Yang kedua ada ukuran kebidakan poros bumi yang akurat dari menghitung jarak matahari dan bulan melalui pengamatan saat gerhana bulan terjadi. Yang ketiga ada pemetaan sungai Nil. Tak ayal bahwa Eratosthenes bergelar sebagai bapak geografi karena kontribusinya yang sangat besar di dunia geografi. Yang selanjutnya yaitu ada fisika matematika. Fisika matematika adalah cabang ilmu yang berusaha mengembangkan berbagai kaidah dalam bentuk persamaan matematika untuk menelaah berbagai gejala dan perilaku fisik dari alam. Salah satu ilmuannya yaitu Leonhard Euler yang karyanya banyak diterapkan dalam berbagai fisika dan keteknikan. Euler mengembangkan persamaan yang menerangkan pergerakan benda kaku yang menjadi kontribusi penting dalam teori elastisitas. Selain itu, Euler juga merupakan penemu persamaan yang merupakan teori yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam mekanika yang disebut sebagai persamaan Euler-Lagrange. Mengapa dikatakan persamaan Euler-Lagrange? Karena beliau menemukan hal ini bersama seorang ilmuwan yang bernama Lagrange, serta penemuan rumus dasar teknik matematika yang disebut formula Euler-Fourier. Yang selanjutnya ada ekonomi matematika. Ekonomi matematika merupakan cabang ilmu yang berusaha mengembangkan model persamaan matematika untuk menelaah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam interaksi ekonomi, bisnis, dan juga perdagangan. Ilmu ini pada dasarnya mempelajari mengenai gejala-gejala yang dinyatakan dalam suatu satuan dan ukuran kuantitas dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Proses yang mempengaruhi besaran gejala tersebut dalam ekonomi dipelajari keserasiannya karena sifatnya kuantitatif. Maka salah satu cara untuk menyelidiki proses saling mempengaruhi tersebut adalah dengan penggunaan fungsi matematika. Kemudian ada kimia matematika. Semua permulaan ilmu kimia praktis didasarkan pada percobaan-percobaan yang bersifat kualitatif dan kemudian hasilnya ditafsirkan. Pelopornya adalah Joseph Blake yang juga merupakan penemu gas CO2. Kemudian ada berbagai ilmuwan dalam kimia matematika antara lain Henry Cavendish yang memeriksa gas yang terjadi di serbuk besi yang disiram dengan asam dan hasilnya yaitu hawa yang dapat dinyatakan. Kemudian ada Lane Joseph Priestley yang menemukan bahwa NO dan oksigen yang dihasilkan dari tanaman. Kemudian ada Anthony Laurent Lavoisier yang merupakan ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar ilmu kimia yang dikenal pada saat ini. Kemudian ada J.L. Proust yang melakukan percobaan mengenai atom, dan John Dalton yang merupakan penemu teori atom. Dan yang terakhir ada J.J. Thomson yang merupakan penemu elektron yang merupakan bagian dari atom. Kemudian ada biologi matematika. Matematika biologi adalah cabang yang menelaah dan meneliti segala perkembangan dan kehidupan suatu organisme yang menerapkan perhitungan yang akurat pada percobaan-percobaan yang dilakukan. Mengembangkan model matematika sebagai aspek dari dunia biologi. Model yang dikembangkan dimulai dari permasalahan biologi dan dicari solusinya dengan matematika. Berikut merupakan beberapa ilmuwan biologi matematika dan temuannya. Yang pertama yaitu ada Dr. Gordon yang merupakan penemu rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Yang kedua ada Dr. Jelly Hall yang berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Selanjutnya ada Dr. Ian Wilmut yang berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang bernama Dolly. Kemudian ada Dr. Teruhiro Wakayama yang berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga 5 generasi. Dan yang terakhir ada Profesor Gerald Scatten yang berhasil melakukan
pembuatan kerak cloning bernama Tetra. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu ada matematika dalam ilmu komputer. Perkembangan ilmu komputer saat ini tidak lepas dari peranan perhitungan matematika. Matematika diubah dalam bentuk komputer elektronik yang digunakan untuk menghitung dengan menggunakan bahasa pemrograman. Salah satu ilmuwannya yaitu ada John Byron, yaitu seorang putri penyair Inggris yang mempelajari mengenai different engine yang berguna untuk menghitung tabel nilai-nilai fungsi matematika yang saat ini telah menjadi analytic engine. Dan pada tahun 1943, ada Byron menulis satu rangkaian esai singkat yang menyelesaikan rencana operasi mesin analitik dan dasar-dasar matematikanya. Kemudian hal itu dikembangkan oleh Grace Murray Hopper sehingga menjadi komputer modern elektronik pertama pada kala itu. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu ada matematika dalam perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari pengaruh studi matematika dalam proses penemuannya. Dengan menggunakan matematika, ahli teknologi dapat merancang pembuatan segala macam kendaraan, aneka peralatan mesin, dan juga komputer. Pada zaman kontemporer saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat efek kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Di bidang teknologi jarak jauh, contohnya terdapat perkembangan dari telepon menjadi handphone yang kita kenal pada saat ini. Tak ayal bahwa matematika menjadi kompas dalam mencipta. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Leonardo da Vinci yang menyatakan bahwa mekanika merupakan surganya ilmu matematika karena dalam mekanik, seorang bisa menyaksikan buah dari matematika. Matematika memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan seluruh bidang pengetahuan teknologi. Sebagaimana pernyataan De Lianji dalam perkembangan manusia, matematika lah yang menjadi landasan dan pemacu yang penting. Tanpa adanya matematika, perkembangan peradaban manusia akan jauh berbeda dengan keadaan yang dicapai saat ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai peranan matematika modern. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.